Bawaslu ini adalah tempat yang adem. Pak. Ada Pak. Tahapan guys. Iya, itu kalau di Nontapan. Tapi kalau di Tahapan Susah dikaya ketemu ya. Beliau kalau ada tahapan sih. Iya. Dari segi demokrasi juga harus kita sinkronkan dengan dunia pendidikan. Catat guys, catat. Untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan demokrasi yang berintegritas itu bagaimana sih? Demokrasi yang baik dan benar itu seperti ini loh, harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan. Sejauh ini Bawaslu Kabupaten Sopeng pada saat pemilu 2024 kemarin ya, pemilu 2024 itu terdapat 6 temuan dari Panwaslu. Gakumdu itu apa sebenarnya, Mas? Oh, iya. Tadi yang Bapak sebutkan. Gakumdu itu adalah sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya terdiri atas 3 lembaga. Ada Bawaslu itu sendiri, ada penyidik dari kepolisian, Polres, dan ada jaksa dari kejaksaan. Alhamdulillah Bawaslu Republik Indonesia memberikan apresiasi ke Bawaslu Kabupaten Sopeng sebagai terbaik ketiga di masa non tahapan ini. Kita memang harus bergerak. Bergeraknya di sini ya untuk memberikan pemahaman. Kalau istilahnya mungkin di Pemda itu infrastruktur pembangunan di Kabupaten Sopeng, tapi kita lebih khusus ke infrastruktur demokrasi. Berkaitan dengan tadi infrastruktur demokrasi. Infrastruktur jaring. Itu garis bawah itu guys. Harus memang dibangun sejak dini. Supaya nanti pada saat pelaksanaan pemilu kokoh. Misalnya salah satunya adalah, nah aktivitas yang kita lakukan ini, Bawaslu Kabupaten Sopeng, ini bisa kita jadikan sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi. Podcast. Ini podcast si Sopengi. Selamat datang kembali sahabat Bawaslu Kabupaten Sopeng di podium ketiga si Sopengi, di mana ini merupakan program yang dihadirkan oleh Bawaslu Kabupaten Sopeng. Selamat datang Pak Kordip. Selamat datang orang yang selalu menjadi ujung tombak penegakan hukum pemilu di Bawaslu Kabupaten Sopeng. Beliau mungkin bisa nanti menceritakan bagaimana latar belakang beliau sehingga bisa berada di lembaga penyelenggara, Pak. Sebelumnya kami ingin mengulas sedikit, Pak. Siapa sih Abdul Jalil ini? Dari mana sih kemudian Pak Jalil bisa menjadi penyelenggara yang kemudian sampai hari ini sering santer terdengar di bagi masyarakat Kabupaten Sopeng namanya ketika masuk tahapan yang kemudian selalu orang menjadi was-was ketika kehadiran beliau ada pada tahapan begitu. Gitu intermesonya. Guys. Jadi mungkin Pak bisa diperkenalkan kepada masyarakat Kabupaten Sopeng, Pak Jalil ini dari awal mulanya menjadi penyelenggara kapan dan kemudian bagaimana caranya, Pak? Waktu Bapak persilakan. Iya. Makasih Bang Rio. Pak Kordip, ampun. Pengantarnya juga ini yang luar biasa, bikin orang ngeri-ngeri sedap. Polisinya ini Bawaslu. Padahal Bawaslu ini adalah tempat yang adem. Ada Pak. Tahapan guys. Iya, itu kalau di Nontapan. Tapi kalau di tahapan susah dikaya ketemu ya. Beliau ada tahapan sih. Iya. Baik, sebelum bergelut di dunia penyelenggara, lebih dahulu saya sebenarnya bukan asal muasal atau asli dari Kabupaten Sopeng. Saya dari kabupaten tetangga Pak. Yang sebelumnya itu mengabdi sebagai honorer di Madrasah Sanawiyah, sampai 3 Madrasah Sanawiyah. Bapak tenaga pendidik. Iya, tenaga pendidik. Kemudian di samping sebagai tenaga pendidik honorer, saya juga aktif di penyelenggara pengawas pemilu tingkat kecamatan.
Oh, Panwas Kecamatan dari Pak sejak tahun pernah. 2007, kemudian Termasuk legend, 2000, guys. 2008, 2012 sempat sebagai ketua Panwas Kecamatan Masya hingga Allah. pemilu 2014 2014. di Kabupaten Kabupaten apa, Pak? Kabupaten Pindrang. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah dipertemukan jodoh di sini. Masya Allah. Berarti Beliau ini juga romantisme yang membawa Kemudian, ke sini, guys. ketemukan jodoh di sini Kabupaten Sopeng, menetaplah di Sopeng tahun 2017. Dia menahkan sebagai Panwas Kabupaten. Oh, sebelum menjadi Bawaslu, Pak ya. Bawaslu. Hmm. 2017 sebagai Panwas Kabupaten, kemudian menjadi badan 2018 periode pertama dan 2023 untuk periode kedua sampai saat ini. Masya Allah, guys, beliau ini bukan kaleng-kaleng. Iya. Dari sisi pengalamannya di apa penyelenggara pengawasan itu beliau dari 2007, Pak ya. Iya, 2007, luar biasa. Kata teman-teman tongkrongan biasanya tuh bilang sudah layak. Wah, ngeri. Sudah layak Pak Korde. Jadi Pak, selama alur tadi sampai di Kabupaten Sopeng, kemudian apa yang menjadi penggerak Bapak untuk tetap mengabdi sebagai penyelenggara pemilu? Pak, kan banyak nih banyak yang profesi-profesi lainnya, apalagi Bapak tadi bilang tenaga pengajar, ada orang bisa situ jadi guru, tapi Bapak lebih memilih jalur yang berbeda dari kenapa ke penyelenggara, Pak? Iya, ini saya kira sangat menarik ya, untuk menentukan pilihan. Menentukan pilihan ya, Pak. Dari pendidik ke saya kira penyelenggara. iya, sama-sama ini. Iya, Penyelenggara, pendidik dengan penyelenggara sama-sama. Iya, tapi objeknya, Pak ya. Objeknya yang berbeda ya. Iya, demokrasi. Dari segi demokrasi juga harus kita sinkronkan dengan dunia pendidikan. Catat guys, catat. Untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan demokrasi yang berintegritas itu bagaimana sih? Demokrasi yang baik dan benar itu seperti ini loh, harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan. Jadi saya kira ini berjalan beriringan lah antara dunia pendidikan dengan dunia demokrasi. Iya. Itu macu namanya. Siap, Pak Korde. Siap. Jadi terkait masalah tugas-tugas ini, Pak. Sekarang Bapak mengampu divisi apa, Pak? Dan apa saja capaian yang pernah Bapak capai selama menjadi penyelenggara pemilu nih, Pak? Iya. Bisa dibagi ke sahabat-sahabat kita baik, saya alhamdulillah di periode pertama, di penghujung periode pertama mengampu divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Lanjut di periode kedua juga kembali diamanahkan, alhamdulillah diamanahkan sebagai anggota Bawaslu kembali dan dipercayakan untuk berdasarkan hasil pleno ketiga bahwa saya mengampu divisi yang sama, penanganan pelanggaran dan penyelesaian. Ini guys, ini divisi bikin kaget terus guys. Iya, bikin kaget sih enggak juga. Bagi yang merasa kaget, Pak. Ya. Cuma memang dalam hal ini perspektif masyarakat yang merasa alergi dengan Bawaslu itu wabil khusus kepada peserta pemilu. Nah, lebih ya seolah-olah main kucing-kucingan lah dengan penyelenggara. Namun itulah yang mungkin yang membuat mereka kaget apabila teman-teman Panwas Kecamatan, Bawaslu mendapatkan kejanggalan aktivitas peserta pemilu ataupun masyarakat yang memang mau tidak mau kita harus melakukan proses penanganan pelanggaran. Sejauh ini Bawaslu Kabupaten Sopeng pada saat pemilu 2024 kemarin ya, pemilu 2024 itu terdapat 6 temuan dari Panwascam. Kemudian berproses di Bawaslu dan itu jenisnya adalah dugaan tindak pidana pemilu. Ada yang ingkrah dengan vonis hukuman 6 bulan percobaan. Kena sanksi, Pak. Kena sanksi. Ya. Namun tidak dipungkiri juga dari proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu ada juga yang berproses sampai ingkrah tapi ingkrah bebas. Ingkrah bebas, Pak. Ya. Ada satu aktivitas proses penanganan pelanggaran yang
hakim menyatakan bahwa ini tidak terpenuhi. Namun dari hasil kajian kami di Bawaslu bersama dengan Sentra Gakumdu, Ya. ada penyidik, ada jaksa, ini terpenuhi unsur. Kejaksaan pada saat divonis bebas itu langsung melakukan banding. Banding, Pak. Iya. Sebelum jauh, Pak, ini. Iya. Gakumdu itu apa sebenarnya, Pak? Oh, iya. Tadi yang Bapak sebutkan. Gakumdu itu adalah sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya terdiri atas 3 lembaga. Ada Bawaslu itu sendiri, ada penyidik dari kepolisian, Polres, dan ada jaksa dari kejaksaan yang dimana didirikan atau dibentuk untuk melakukan aktivitas penanganan pelanggaran khususnya pidana pemilu. Berarti Bawaslu tidak berdiri sendiri ya, Pak, Bawaslu. dalam menang ini Betul, pelanggaran ini. betul. Itu Nah, guys, ini, catat itu, nah, guys. ini yang biasa berkembang di publik ini juga. Nah, betul-betul. Biasa berkembang di Penjelasan, publik bahwa jika berhenti di Bawaslu berarti Bawaslu yang hentikan. Padahal ada 3 lembaga yang melakukan aktivitas proses penanganan pelanggaran yang diputuskan melalui 3 lembaga. Berarti bukan hanya Bukan Bawaslu-nya, hanya tapi Bawaslu. Sentra Sentra Gakumdu, Pak, ya. Gakumdu. Siap, Pak Gordif. Terima kasih. Berarti capaiannya tadi, Pak, apa saja yang Iya. dicapai? Dari aktivitas ini selain itu sebenarnya kita tidak mengharapkan itu proses penanganan pelanggaran. Iya. Ada, Bagaimana itu? Bagaimana ada penjelasan? istilah itu mengatakan bahwa banyaknya laporan atau banyaknya ingkrah atau yang berproses di pengadilan itu bukanlah sebuah takaran. Tapi suksesnya pencegahan yang harus berimbang dan beririsan dengan aktivitas penanganan pelanggaran. Itu sebenarnya kita tidak mau kita katakan bahwa ini sebagai prestasi. Bisa juga kita katakan bukan sebagai prestasi ya. Selain itu, alhamdulillah Bawaslu Republik Indonesia memberikan apresiasi ke Bawaslu Kabupaten Sopeng sebagai terbaik ketiga inovasi. Gakumdu Award dan masuk kategori sebagai kemarin fasilitasi. Iya. Oh, inovasi nih, Pak. Iya. Inovasi nih, Pak. Mungkin bisa digambarkan sedikit, Pak, apa yang dimaksudkan sampai Bawaslu RI ini memberikan penghargaan nih. Oh iya, baik. Kemarin itu pada saat pelaksanaan pemilu kita normatif saja. Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala keputusan kita tetap melalui pleno khusus untuk Bawaslu. Namun dalam hal ini berjalan kami bertiga membuat sebuah kolaborasi terkait dengan roadshow Sentra Gakumdu. Kayak rider Bapak ya. Nah, kayak rider lah ya. Iya. Roadshow Sentra Gakumdu ini kita kunjungi bersama dengan Sentra Gakumdu, berkunjung ke sekretariat Panwas Kecamatan. Oh, berarti 3 lembaga ini Pak jalan? Jalan. Oh, luar biasa. Dan itu memberikan informasi terkait dengan aktivitas penanganan pelanggaran di sekretariat Panwas Kecamatan. Iya. Selain itu mungkin inovasinya adalah pembahasan yang dilakukan di warung kopi yang privasi. Jadi tidak selama Sentra Gakumdu ini kita di ruang formal terus. Tapi saya sekali kita bersama Sentra Gakumdu melakukan pembahasan dugaan pelanggaran di warkop yang intinya terverifikasi ya. Luar biasa. Yang privasi ya. Keren. Oh, berarti termasuk inovasinya, Pak. Ada 2 berarti ya. Roadshow dan pembahasan di warung kopi yang kemudian tetap itu pembahasannya, Pak, tidak terbuka ya. Iya, tidak. Tetap kita di privasi lah. Privasi karena informasi dugaan pelanggaran ini tidak kita jaga sebelum ditetapkan lah. Ya, upload dulu, guys. Karena Bawaslu Sopeng sudah dapat inovasi nih, Mas, dari Bawaslu RI. Luar biasa, Pak Gordif. Iya. Selanjutnya, Pak, di masa non tahapan ini apa saja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sopeng khususnya di divisi yang Bapak ampuh? Baik ya, Pak. Sebenarnya memang harusnya di masa non tahapan ini kita memang harus bergerak. Iya. Bergeraknya di sini ya untuk memberikan pemahaman. Kalau istilahnya mungkin di Pemda itu infrastruktur pembangunan di Kabupaten Sopeng, tapi kita lebih khusus ke infrastruktur demokrasi. Iya. Ini demokrasi ini. Yaitu membangun fondasi
demokrasi, sosialisasi kepada masyarakat, yaitu yang pertama terkait dengan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi, guys. Yang kedua yaitu kaitan dengan pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, Ini yang penting. Apa itu, Pak? Nah, Apa itu, Pak? Ini pengawasan pemutakhiran data partai politik diharapkan parpol itu mengupdate setiap saat dokumen atau kegiatannya, lebih mengkhusus kepada beberapa indikator Oh, itu. kepengurusan, Iya, kalau iya. ada kepengurusan perubahan, domisili kantor, perempuan, dan keanggotaan. Oh, berarti objeknya ini Pak partai politik ya? Partai politik. Wah, Nah. untuk partai politik, teman-teman pengurus partai Iya, politik yang ada di Kabupaten Sopeng, tolong diperhatikan baik-baik ya penyampaian dari Pak Betul, Kodim. betul. Ini penting untuk sampai sejauh ini di Februari ini ya, bulan ini partai politik untuk tahun ini belum ada yang melakukan aktivitas. Bawaslu Kabupaten Sopeng melakukan pengawasan 2 kali dalam sebulan 2 kali dalam sebulan Pak. Siap, untuk siap. terkait dengan partai politik. Pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Apa pentingnya partisipasi masyarakat nih Pak? Oh, iya. Di masa non tahapan ini. Ya, berkaitan dengan tadi infrastruktur demokrasi. Infrastruktur jaring. Itu garis bawah itu guys. Harus memang dibangun sejak dini supaya nanti pada saat pelaksanaan pemilu kokoh. Misalnya salah satunya adalah, nah aktivitas yang kita lakukan ini, Bawaslu Kabupaten Sopeng, ini bisa kita jadikan sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi. Podcast, ini podcast si Sopengi, diskusi, pemilu, sharing, sosialisasi, itu terpusat di Bawaslu Kabupaten Sopeng. Jadi masyarakat Kabupaten Sopeng jika ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan bentuk-bentuk pencegahan atau informasi penanganan pelanggaran, silakan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Sopeng, kita diskusi, kita sharingkan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu, dan selain itu untuk menjadi fondasi yang besar, bangunan yang tinggi pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2029 atau tahun 2030 ke depan, agar dugaan pelanggaran semakin minim. Iya, iya. Pertanyaan terakhir, Wah. Pak Kordif. Ini ada titipan dari Oh iya. Titi. andalan gua ini. Secara tidak langsung ada pembatasan priorisasi Pak untuk menjadi penyelenggara. Oh iya. Di mana seperti diketahui bahwa di Bawaslu ini kan terbatas di dua kali priorisasi. Betul. Dan alhamdulillahnya Pak Kordip hari ini mengembang amanah bukan 2 periode saja Pak. Dari 2007 sebenarnya pengabdiannya di lembaga pengawas ini. Apa Pak rencana-rencana selanjutnya setelah? Wah, ini sepertinya ini pertanyaan terakhir ini kayak pertanyaan yang cukup berat. Tidak, karena Ya. teman-teman pasti akan wah Sampai saya keringat ini. Ya pada dasarnya dan pada intinya kita berserah diri lah. Tergantung siap. takdir menuntun kita Iya. kemana arah kita untuk ditempatkan lah sesuai. Jadi kayak mengalir sesuai begitu. dengan kemampuan yang ada. Luar biasa ya. Bos dulu untuk Iya. Pak Kordip, untuk Sekira. kita semua. Kasih banyak Pak Kordip atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu dan semua apa yang tadi disampaikan bisa menjadi ilmu bagi Amin. sahabat-sahabat Bawaslu Sopeng. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi mungkin di podium ketiga ini si Sopengi podcast dari Bawaslu Kabupaten Sopeng sudah cukup. Bagi sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin mempertanyakan atau ada hal-hal keluhan soal demokrasi untuk mau berdiskusi soal demokrasi, silakan datang langsung ke Bawaslu Kabupaten Sopeng. Ruang podium si Sopeng ini akan selalu ada untuk masyarakat Kabupaten Sopeng. Terima kasih banyak Pak Kordip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.